Dehidrasi mengacu pada hilangnya air dan elektrolit penting dari tubuh. Ini dapat terjadi ketika asupan cairan yang tidak memadai atau kehilangan air yang berlebihan disebabkan oleh keringat, muntah, diare, atau buang air kecil yang berlebihan. Sebagai seorang dokter, penting untuk memahami implikasi medis dari dehidrasi karena dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi tubuh. Dehidrasi ringan hingga sedang dapat menyebabkan gejala seperti pusing, kebingungan, mulut kering, kelelahan, sakit kepala, dan penurunan produksi urin. Dehidrasi parah dapat menyebabkan cedera ginjal, kejang, tekanan darah rendah, dan dalam kasus ekstrim, kematian. Dehidrasi mempengaruhi tubuh dalam beberapa cara. Ini mengurangi volume darah, menyebabkan penurunan tekanan darah dan lebih sedikit oksigen dan nutrisi yang diangkut ke jaringan. Ini juga menyebabkan peningkatan kekentalan darah dan meningkatkan pembekuan darah, menyebabkan risiko kejadian kardiovaskular. Selain itu, dehidrasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti rendahnya kadar natrium, kalium, dan klorida dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kelemahan otot, kram, bahkan aritmia jantung. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk mendidik pasien tentang pentingnya tetap terhidrasi, terutama saat cuaca panas atau saat melakukan olahraga berat, dan menghindari minum alkohol atau kopi dalam jumlah berlebihan. Wanita yang lebih tua harus ditawari setidaknya 1,6 L minuman masing-masing hari, sedangkan pria yang lebih tua harus ditawari setidaknya 2,0 L minuman setiap hari kecuali ada kondisi klinis yang mengharuskan A. Pendekatan yang berbeda, R61, Grade B, konsensus kuat 96% setuju. Menurut ESPEN Practical Guideline, Clinical Nutrition and Hydration in Geriatrics 2022, selama 3 hari pertama terapi N dan PND, lansia yang kekurangan gizi, perhatian khusus harus diberikan untuk tingkat darah fosfat, magnesium, kalium, dan tiamin yang akan ditambahkan bahkan dalam kasus ringan, kekurangan, rawat inap pasien yang lebih tua dengan delirium ini harus disaring untuk dehidrasi dan malnutrisi sebagai potensi penyebab atau konsekuensi dari delirium. Semua pasien yang lebih tua dirawat di bangsal medis dan di MOD. Untuk risiko delirium yang tinggi harus menerima multi-komponen intervensi non-farmakologis yang meliputi hidrasi dan manajemen nutrisi untuk mencegah delirium. R48, Grade A, konsensus kuat 95%. Semua orang tua geriatri harus di-screening untuk adanya dehidrasi akibat asupan air minum yang kurang saat mereka datang ke rumah sakit dengan perubahan kondisi klinis dan harus diperiksa secara berkala jika ada malnutrisi atau resiko malnutrisi pada pasien geriatri tersebut.